Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vivis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Makhluk Cantik di Terminal Bekas Kuburan. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Uang? Dalam hatinya berteriak kegirangan. Tuyul itu memang sudah cukup pengalaman dalam masalah menghitung uang. 20 juta, terlalu banyak. Dimas hanya perlu uang 1 juta saja. Kecuali nanti, jika ibunya mau merawatku, aku akan memberikan uang sebanyak-banyaknya. Hehehe. Tapi aku juga akan meminta sesuatu yang enak. Tuyul hanya mengambil lembaran uang kertas yang bernominal 100.000 dan hanya 10 lembar saja, yang kemudian ia masukkan ke dalam saku celana pendeknya. Lalu ia keluar dari kamar dan melihat istri Pak Handoyo masih asyik membaca majalah. Sesampainya di rumah Purwanto, ia melihat belum tidur juga. Ia langsung menampakkan wujudnya. "Nih bro." Tuyul langsung membeberkan uang itu kepada Dimas, yang bengong melihat kemunculan Tuyul secara tiba-tiba. Lebih bengong lagi setelah melihat uang kertas yang masih baru. "Nah, itu uang 1 juta. Kamu bisa beli mobil remote yang bagus." Tak ada kata yang keluar dari mulut Dimas. Ia mulai sibuk dengan alam pikirannya tentang mobil yang bagus dan besar. Dan Tuyul merasa matanya mulai mengantuk. "Sudah ya, aku mau tidur lagi." Tuyul pun mengecilkan dirinya dan masuk ke dalam lonceng. Mungkin Dimas terlalu lelah membayangkan malam ini terasa waktu bergerak terlalu lama. Padahal ia ingin hari segera pagi, lalu menyerahkan uang kepada ibunya. Kemudian ia ikut ke toko mainan dan membeli mobil bagus. Dimas terkulai dalam tidurnya. Pagi harinya, seperti biasa kebanyakan ibu rumah tangga, istri Purwanto membersihkan rumah. Dimulai dari kamarnya, kemudian kamar anaknya. Ia membuka pintu kamar, melihat Dimas masih tertidur. Biasanya ia membangunkan anaknya untuk berangkat ke sekolah. Tapi ini hari Minggu, jadi ia membiarkan anaknya tertidur. Tangan terampil wanita itu dengan cekatan merapikan bantal dan spray yang berantakan tanpa menyentuh tubuh anaknya. Tapi tunggu dulu, mata wanita itu terbeliak kaget demi melihat lembaran uang kertas yang tertindih kepala anaknya. Perlahan ia menggeser kepala Dimas dan tangannya mulai mengumpulkan uang tadi. Kemudian ia mengamati lembar demi lembar uang kertas yang mungkin ia pikir uang mainan belaka. Namun otaknya mulai bekerja. Ia tak merasa membelikan uang mainan. Kalaupun ada itu uang mainan yang terdapat di monopoli, bentuknya pun berbeda. Setelah lama ia termenung menerka-nerka tentang uang itu asli atau hanya mainan. Kalau itu uang betulan, kenapa bisa ada di kamar anaknya? Jangan-jangan suamiku mendapat banyak rezeki, tapi dia nggak bilang-bilang. Tapi rezeki apa? Dia tak pernah mendapat uang sebanyak ini, kata istri Purwanto dalam hati. "Bu, ibu, kopi aku mana?" Suara suaminya mengejutkannya. "Iya mas, maaf mas, tolong mas kesini dulu." "Ada apa toh bu?" Purwanto segera menemui istrinya. "Ini apa mas?" "Lah, kok malah tanya sih? Ya jelas itu uang kok bu." "Uang? Uang siapa mas? Apa mas dapat rezeki banyak lalu menaruhnya di kamar Dimas agar aku tidak tahu? Mas mulai curang ya." Tunggu. Aku gak ngerti maksud kamu apa. Aku gak pernah selingkuh. Masalah uang. Lagi pula, dari mana aku mendapat uang sebanyak itu? Sekarang ceritakan, bagaimana ceritanya sampai kamu memegang uang sebanyak itu?" Kemudian, istri Purwanto pun bercerita tentang uang itu. "Oh kalau begitu jawaban yang pastinya hanya Dimas yang tahu." "Ya udah bu, sebaiknya kita menunggu dia bangun saja." Purwanto dan istrinya berniat untuk meninggalkan kamar anaknya. Namun Dimas terjaga dari tidurnya dan langsung memanggil ibunya. "Ibu, ayo sekarang kita ke toko mainan. Aku mau membeli mobil yang pakai remote." "Ke toko mainan?" ucap ibunya seperti heran. "Iya, aku punya uang banyak.
dan pasti cukup untuk membeli mobil-mobilan remote yang besar dan bagus, kata Dimas semangat tanpa memperdulikan kedua orang tuanya yang nampak kebingungan. Tapi, kamu dapat uang dari mana, Le? Tanya Purwanto pelan. Dari teman aku. Kali ini, kedua orang tua Dimas bertambah bingung. Temen? Le, kamu ini gak pernah kemana-mana. Terus kamu dapat teman di mana? Ada, dia tinggal di dalam sini, jawab Dimas lalu mengambil liontin kecil berbentuk genta. Ini kan cuman bandul kalung, Le. Masa iya teman kamu tinggal di dalam sini? Ayah gak percaya. Mau lihat. Nah, sekarang aku akan memanggil temanku itu supaya ayah dan ibu percaya. Kemudian Dimas membalik benda berbentuk lonceng itu dan ia menekan tombolnya. Kamu sudah mulai berfantasi, Le, seloroh Purwanto. Namun matanya memandang takjub saat benda kecil itu mulai bersinar, mula-mula redup, terang, dan semakin terang. Asap putih menyelubungi benda itu, semakin besar, dan sesosok makhluk bertubuh kecil keluar dari dalam benda itu. Makhluk itu merubah wujudnya lebih besar sampai seukuran Dimas. Ada apa kawan memanggilku? Tanya makhluk yang tak lain adalah si tuyul. Ini ayah dan ibu aku. Mereka tidak percaya kalau aku punya teman. Kamu anak yang di terminal semalam? Kenapa kamu mengikuti aku sampai ke rumahku? Seru Purwanto yang sudah tahu siapa makhluk yang berdiri di hadapannya sekarang. Maaf Om, aku sudah tidak punya siapa lagi sejak majikan aku meninggalkan aku di bus malam. Dan aku pikir Om orang yang baik dan pasti mau menerima aku jadi pesuruh di rumah ini. Aku janji aku akan penuhi segala keinginan Om dan Tante, seperti aku menepati janjiku pada Dimas, balas tuyul dengan nada memelas. Tapi kamu bukan manusia, dan aku gak mau mencari uang dengan cara kamu yang mencuri. Tidak, aku tidak mau melakukan pesugihan atau apapun namanya. Om tidak melakukan pesugihan seperti majikan aku yang sengaja membeli aku demi mendapatkan kekayaan. Aku datang dan ingin membantu Om atas keinginanku sendiri. Tapi jika memang Om menolak dan melarangku untuk tinggal bersama, aku akan pergi dan mencari orang yang punya hati, yang mau melawat dan mengasihiku. Tidak, kamu jangan pergi. Siapa nama kamu? Tiba-tiba istri Purwanto memotong. Orang-orang menyebutku tuyul, Tante. Kalau suami saya tak mau memelihara kamu tak apa. Biar saya dan Dimas saja yang menerima kamu di rumah ini. Sepertinya Dimas senang punya teman seperti kamu, dan dia tidak akan sendiri lagi, kata istri Purwanto seraya melirik suaminya. Dan Purwanto hanya angkat bahunya pasrah. Ya sudah, sekarang kamu jangan panggil tante ya, kamu panggil ibu saja. Sebaiknya kamu juga jangan pakai nama tuyul, gak enak tuh didengarnya. Aku juga setuju Bu, dia jangan pakai nama tuyul. Tapi siapa ya? Oh ya, aku ingat, dia itu kan hantu, tapi hantu yang baik. Aku jadi ingat sama film Casper, hantu yang baik hati. Ya, benar Bu, sebaiknya dia kita kasih nama Casper, hantu yang baik hati. Bagus, bagus itu. Tapi Casper berkulit putih, sedangkan tuyul berkulit hitam legam, saut istrinya. Aku juga bisa merubah wujudku, tapi nanti kamu kalah ganteng sama aku, balas tuyul. Ya wes, itu gak masalah. Yang penting sekarang nama kamu adalah Casper. Ingat itu. Iya Bu, aku ingat kalau namaku adalah Casper. Casper, sekarang ibu dan Dimas mau pergi ke toko. Kamu mau makan apa? Sejenak tuyul yang sudah berganti nama menjadi Casper berpikir. Ikan, serunya kemudian. Kebetulan ibu tadi goreng ikan. Kamu ambil sendiri ya di dapur. Bukan ikan goreng Ibu, aku kan bukan manusia. Makananku tentu saja yang mentah-mentah, ikan mentah dan daging mentah yang masih segar. Ikan? Kalau kamu mau, kamu bisa makan sepuasnya di sana, di Tambak Pahandoyo. Dia saudagar ikan jenis apa saja yang kamu suka. Di mana rumahnya Bu? Di ujung jalan, beberapa rumah dari sini. Rumah 2 lantai dan paling mewah.
Oh, kalau itu sih aku sudah tahu. Oke, aku akan ke sana. Perutku sudah lapar, sejak tadi keloncongan terus. Tanpa menunggu jawaban dari sang ibu, Casper langsung meluncur menuju rumah yang ditunjukkan oleh Aisyah, ibunya Dimas. Perang dingin pun terjadi. Terus terang, Purwanto menolak keinginan istrinya untuk memelihara si bocah gundul yang kini dipanggil Casper. Tapi, upaya Purwanto untuk mengingatkan Aisyah hanya sia-sia. Sudahlah mas, kita ini kan tidak menjalani atau melakukan pesugihan, atau nyupang, atau juga ngepet dan sebagainya. Casper, makhluk itu datang sendiri. Dia mengikuti kamu karena dia tahu kalau kita membutuhkan uang. Lagi pula, aku sudah bosan hidup miskin, mas. Dari dulu kita memang sudah miskin. Dulu kamu menerima aku dalam keadaan miskin. Aku tak mau menerima bantuan dari ayah, walaupun ia terbilang orang yang berkecukupan. Dan kamu mau hidup bersama aku dari nol, dari titik yang paling rendah. Iya, aku memang menerima kamu. Saat itu aku pikir tak mungkin kamu membiarkan aku menderita dalam keadaan yang serba kekurangan. Aku pikir kamu akhirnya akan meminta pada ayahmu. Tapi ternyata dugaanku salah. Kamu membiarkan aku tenggelam dalam lumpur kemiskinan. Bahkan sampai Dimas lahir pun kamu tak mau merubah pikiranmu. Untuk apa kekayaan ayah kamu? Kamu anak satu-satunya, anak tunggal, waris tunggal. Apa kamu berharap jika ayahmu telah tiada, seluruh harta warisannya akan kamu berikan kepada yayasan ketimbang untuk keluarga kita? Apa kamu pikir semua tanah milik ayahmu akan kamu wakafkan kepada orang lain? Sudah. Aku tidak suka bertengkar hanya karena kehadiran makhluk itu. Semua terserah kamu. Tapi aku hanya mengingatkan, kalau ini yang akan membuatmu menjadi sesat. Aku tak mau anakku memakan dari hasil mencuri milik orang lain. Tapi Dimasnya senang kok. Dia bisa memiliki apa yang dia tidak kamu berikan padanya. Purwanto terdiam. Ia merasa percuma berdebat dengan istrinya yang mulai gelap hati. Maka ia keluar rumah, melangkah tanpa tujuan yang pasti. Dan langkah Purwanto terhenti saat ia ingat kalau di depannya adalah rumah Sulham, sahabat baiknya yang menolong dia saat terpuruk, dan akhirnya bekerja di terminal sebagai seorang pencuci mobil bus. Purwanto melangkah ke rumah itu dan mengetuk pintu. Tak berapa lama Sulham keluar. Sejenak ia memperhatikan wajah Purwanto yang terlihat kusut. Kamu kenapa, Pur? Kelihatannya seperti ada masalah. Tapi ya duduklah. Aku akan buatkan kamu kopi, biar wajahmu itu tak terlalu terlihat kusut, sambut Sulham. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama Sulham kembali dengan 2 gelas kopi. Di belakangnya istri Sulham membawa sepiring gorengan ketela. Mas Pur, kok tumben loh siang-siang main kesini? Apa anda sebaiknya tidur dulu, biar nanti sore berangkat kerja dengan stamina yang bugar? Sela istri Sulham. Entahlah mbak, aku pusing mikirin istriku. Loh, memangnya istrimu kenapa lagi? Bukannya kamu sekarang sudah bekerja dan punya penghasilan, meski tak seberapa? Itulah mbak, pada awalnya memang begitu. Tapi gara-gara makhluk jelek itu semua jadi berubah. Makhluk jelek? Apa maksud kamu, Pur? Sebenarnya Purwanto tidak ingin menceritakan tentang keberadaan makhluk yang kini sudah diberi nama Casper. Tapi ia tak bisa menyembunyikan kejengkelan hatinya. Kamu ceritakan saja masalah kamu, Pur. Mungkin dengan bercerita hatimu jadi sedikit lega. Dan kalau kami bisa membantu, tentu akan kami bantu. Ingat, Pur, kita ini bukan hanya teman kerja, tapi aku sudah menganggap kamu seperti saudara sendiri. Sulham mencoba membujuk. Iya loh mas, kami di sini juga akan dengan senang hati seandainya Mas Pur selalu terbuka pada kami. Bukankah kita sebagai saudara harus bisa saling bantu dalam segala suka dan duka? Sambung istri Sulham. Akhirnya Purwanto menceritakan apa yang telah terjadi pada istri dan anaknya. Padahal ia sebenarnya malu dan tak ingin menceritakan keburukan sikap istrinya. Tapi dia juga tak tahu harus berbuat apa. Dan benar juga dengan apa yang dikatakan istrinya, Sulham. Hati Purwanto kini agak tenang setelah semua ia ceritakan. Jadi makhluk yang pernah memasukkan uang ke sakumu itu mengikuti kamu?
Tanya Sulham mengingat kejadian di terminal. Dia menaruh semacam leontin dengan bentuk genta, dan leontin itu tempat dia tinggal di dalamnya. Jadi leontin itu bisa berfungsi sebagai sinyal, maka dia dengan mudah menemukan keberadaanku. Jawab Purwanto. Pikirannya terus-menerus menerawang akan bagaimana nanti nasib istri dan anaknya jika terus-menerus memelihara makhluk buruk rupa itu. Bahkan Purwanto merasa segan untuk makan dan ngopi di rumah. Dia tak mau memakan makanan pemberian istrinya, walaupun dengan menu lain dari sebelumnya. Begitulah wanita. Sekali ia menemukan kesenangan, ia lupa untuk kembali mengenal siapa dirinya. Uang mulai membuat mata hati istri kamu gelap, Pur. Sehingga ia berpikir, mana mungkin kamu bisa memberikan uang sebanyak itu, kata Sulham menanggapi. Tapi aku enggak, Thomas. Aku selalu nerima berapapun uang yang kamu dapatkan, dan aku tidak akan pernah menuntut lebih dari kamu, Mas. Istri Sulham merasa tersinggung juga sebagai wanita. Ya, tapi kita nggak tahu juga seandainya kamu ada di posisinya Aisyah. Mudah-mudahan aku kuat iman. Dan jangan sampailah kita melakukan hal yang menyimpang dari agama. Itu kan musyrik. Walaupun si Tuyul itu bilang dia datang atas kemauannya sendiri karena ia melihat Purwanto memang orang baik. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Rasanya untuk pulang ke rumah pun aku sudah malas. Purwanto minta pendapat. Belum ada. Sebaiknya kalau kamu memang gak mau pulang, kamu bisa tinggal di rumahku dulu untuk menenangkan hati dan pikiran. Aku tahu ini memang pilihan yang berat buat kamu. Kamu menyayangi keluarga, sementara keluargamu mulai hanya dengan sesuatu yang baru. Saran Sulham. Terima kasih atas kebaikan Mas dan Mbak. Mungkin aku bisa pulang ke rumah orang tuaku dulu. Ya itu lebih baik. Jadi bila istrimu bertanya sama aku bisa kasih tahu nanti. Tapi maaf ya Pur, aku gak bisa mencampuri urusan rumah tangga kalian lebih dalam. Soal ini aku gak mau membuka keburukan atau aib istri kamu. Iya Mas, seharusnya aku juga tidak menceritakannya. Namun perasaanku kacau Mas. Ya sudahlah Mas Pur, biarkan dulu istrimu bermain dengan hayalannya, sambung istri Sulham. Tapi aku khawatir dia menikmati itu hingga kebablasan. Padahal konsekuensinya sangat jelas. Makhluk gaib apapun namanya tidak akan memberikan sesuatu dengan percuma. Suatu saat dia akan meminta timbal balik atas pemberiannya itu, kata Purwanto dengan yakin. Oh iya, jadi nanti malam kamu tetap berangkat kerja kan? Tanya Sulham mengalihkan pembicaraan. Ya kerja dong Mas, itu kan sudah jadi profesi aku sekarang, balas Purwanto membayangkan suasana terminal yang ramai bila siang hari. Namun pada malam hari, terminal itu ibaratnya terminal hantu. Terbayang pula wajah redup dari seorang pelayan warung kopi langganannya yang sudah sejak lama selalu menjadi teman curhatnya apabila dirinya dalam masalah. Wanita yang ia panggil dengan Mbak Mirna selalu bisa memberikan solusinya. Ya mungkin aku lebih tenang bisa berdiskusi dengan Mbak Mirna, bisik hatinya yang entah kenapa tiba-tiba teringat pada wanita itu. Purwanto permisi dan meninggalkan rumah Sulham. Kemudian ia melanjutkan langkahnya menuju rumah kedua orang tuanya. Wanto, sudah berapa lama kamu tidak niliki bapak sama ibu? Apa kamu sibuk terus sehingga lupa sama orang tua? Sambut ibunya saat melihat kedatangan Purwanto. Entahlah Bu, aku sekarang baru kerja jadi pencuci bus. Ya daripada nganggur, balas Purwanto. Jadi pencuci bus berapa penghasilannya dalam satu hari? Ya nggak pasti, tergantung berapa banyak bus yang aku cuci. Wanto, kalau kamu mau, kamu bisa meneruskan usaha bapak. Mau jadi petani sayur, atau kamu bisa membuka usaha sendiri. Aku kesini bukan untuk itu, Bu. Aku lagi pusing dengan kelakuan istriku sejak kemarin malam. Kenapa dengan Aisyah? Bukankah dia perempuan baik, penuh pengertian, dan selalu nerima padanya? Iya, Mbok. Tapi ini ada sesuatu yang sulit untuk aku jelaskan. Sang ibu mengernyitkan alisnya, seakan sudah dipenuhi tanda tanya sebelum ia bertanya. Ya sudah, sekarang kamu ceritakan semua persoalan kamu.
Aku sebenarnya malu untuk menceritakannya. Aku sendiri heran dengan sikapnya. Kemudian Purwanto pun menceritakan apa yang telah terjadi pada istri dan anaknya. Jadi Dimas Fauzan berteman dengan makhluk tuyul itu. Pantas saja kalau istri kamu itu mempertahankan makhluk itu. Sebab secara penghasilan kamu tidak mungkin bisa mendapatkan uang 1 juta dalam sekejap. Tapi Simbok khawatir kalau istri dan anak kamu semakin hari semakin keenakan mendapat hasil tanpa harus bekerja. Simbok memandangi anak satu-satunya dengan prihatin. Apa tidak sebaiknya kamu buang saja Liontin tempat tinggal makhluk itu? Lanjut Simbok. Aku juga berpikir begitu, tapi aku takut mereka semakin membenci dan menjauhiku, Mbok. Kamu bilang pada istri dan anak kamu kalau kamu akan memenuhi semua permintaan mereka. Bapak kamu mempunyai banyak harta, semua untuk kamu. Purwanto, hanya kamu yang kami miliki. Kamu ambil semua harta kami demi keluarga kamu. Iya, Mbok, tapi tidak untuk saat sekarang. Sebenarnya aku ingin mendidik anakku untuk belajar hidup sederhana, prihatin dalam keadaan, dan mereka menurut. Namun sejak kehadiran makhluk itu, semua jadi berubah. Rumah yang biasa sejuk untuk berteduh, kini terasa begitu panas dan gerah. Aku tak lagi betah tinggal di sana. Aku juga tak bisa makan dan minum dari hasil makhluk itu. Purwanto mengeluarkan isi hatinya yang penuh kekecewaan. Ya sudahlah, sekarang kamu istirahat dulu. Apa nanti malam kamu mau ke terminal juga? Iya, Mbok, itu kan sudah jadi pekerjaanku. Setelah berkata, Purwanto masuk ke dalam rumah orang tuanya. Rumah yang besar dan terasa nyaman, meskipun sudah ketinggalan zaman. Rumah yang belum pernah direnovasi, mengikuti perkembangan zaman. Ayah Purwanto lebih suka gaya rumah pribumi ketimbang gaya modern yang pasti cepat bosan. Baginya, rumah tidak harus terlihat mewah. Yang paling penting tentram dan damai bagi penghuninya. Purwanto dibesarkan di rumah ini. Dia sangat beruntung mempunyai kedua orang tua yang begitu sangat menyayanginya. Hampir semua tetangga dekat selalu baik dan menghargai keluarga Purwanto karena sikap dan sifat orang tuanya yang sopan, ramah, dan belas asih. Tak jarang dari mereka sering meminta tolong pada ayah Purwanto bila dalam kesulitan, terutama ekonomi. Ayah Purwanto tak pernah menolak untuk dimintai tolong. Oleh karena itu, Purwanto kecil banyak yang menyayangi. Dia juga dihargai karena sifatnya yang rendah hati. Tapi kini Purwanto sedang galau. Kenyamanan di dalam rumah ini pun tidak seperti dulu. Tubuh Purwanto terbaring di kasur empuk, namun hati dan pikirannya tak terasa nyaman. Berkali-kali ia mencoba memincingkan mata, namun sulit untuk tidur. Maka ia pergi ke warung dan membeli kopi. Setelah menyeduhnya, ia kembali duduk di teras rumah sambil menunggu ayahnya kembali dari perkebunan. Namun lagi-lagi bayangan Mbak Mirna sempat melintas di benaknya. Perempuan usia 27 tahun, berambut panjang dengan tinggi semampai dan murah senyum. Murah senyum? Tentu saja. Mbak Mirna, pedagang, ia harus murah senyum dan ramah kepada pembeli. Namun di mata Purwanto, senyum Mirna seakan bukan itu. Atau memang Purwanto sendiri yang salah mengartikannya? Tidak, aku tidak boleh berpikir sampai ke sana. Meski aku tahu dia sebenarnya seorang janda. Lagi pula aku mempunyai istri. Jangan sampai hanya karena hal seperti ini aku berbuat kesalahan lain yang dapat menghancurkan keluargaku sendiri. Purwanto benar-benar pusing berpikir. Ia kini berdiri di antara dua sisi kehidupan. Jika ia membiarkan anak dan istrinya bersama dengan makhluk itu, ia takut mereka akan semakin tenggelam dalam kubangan lumpur yang ia sendiri ikut bertanggung jawab, karena ia pula yang menyebabkan si Casper itu ada di rumahnya. Di sisi lain, Purwanto bisa menyelamatkan keluarganya dari pengaruh makhluk itu, yaitu dengan cara mencabut sifatnya untuk tidak meminta kepada orang tuanya, membuang rasa malu untuk kemudian menadahkan tangan kepada orang tuanya. Tapi, maukah Aisyah membuang makhluk itu, terutama Dimas Fauzan yang sudah sedemikian akrab berteman? Dan sepertinya Casper tahu itu.
Casper seperti sengaja berlindung pada kedua orang ibu dan anak. Dimas memang butuh teman main, apalagi teman yang sangat istimewa seperti Casper. Ia bukan hanya teman main, tapi juga bisa memberi apa yang ia inginkan. Begitu pula dengan Aisyah. Ia mungkin akan mempertahankan agar Casper tetap bersamanya, karena ia butuh sesuatu yang tak bisa ia dapatkan dari Purwanto. Dan pada saat Purwanto tengah mengumbar lamunannya, tiba-tiba ayahnya yang ia panggil dengan sebutan Bopo itu datang dan langsung duduk di sebelahnya. Purwanto agak terkejut juga. Bayangan tentang keanggunan Mbak Mirna lenyap seketika. Begitu pula dengan Aisyah dan anaknya, Dimas. Loh, sejak tadi Bopo perhatikan kamu kok ngelamun saja. Bagaimana kabar istri dan anakmu? Sepertinya kamu tidak bersama mereka, Pur. Tanya ayahnya sambil memperhatikan wajah anaknya yang terlihat bingung. Aku sendirian kok. Kabar mereka sedang tidak baik-baik saja. Loh, memangnya kenapa dengan mantu dan cucuku itu? Purwanto menceritakan secara singkat dengan apa yang terjadi sebenarnya. Ayahnya hanya manggut-manggut, sesekali menggernyitkan dahinya. Nah, ini akibatnya. Semua perempuan hampir sama. Pada masa berpacaran, mereka bisa dan mau menerima orang laki-laki apa adanya, karena saat itu hatinya tengah berbunga-bunga, bisa bersama lelaki pilihannya. Semua itu bahasa cinta yang orang bilang buta. Sama seperti istri kamu, dia bisa dan mau menerima kamu yang katanya mau hidup mandiri tanpa bantuan dari orang tua. Tapi itu cerita lama, cerita saat kalian belum mempunyai anak. Dan sekarang, setelah semua kebutuhannya tidak dapat kamu penuhi, mungkin dia masih maklum. Yang penting bisa makan. Dimas sudah semakin besar, kebutuhan kalian pun bertambah. Sementara kamu sebagai kepala rumah tangga tidak banyak berbuat apa-apa. Kamu hanya mengandalkan hasil dari upah kamu yang Bobo dengar sebagai pencuci mobil bus. Berapa pendapatan kamu dan berapa kebutuhan rumah tangga kamu? Maka Bapak tidak heran kalau istri kamu sekarang berubah drastis. Makhluk kecil itu telah menawarkan surga dunia sebagai perangkapnya. Begitu panjang lebar ungkapan keprihatinan sang ayah hingga membuat Purwanto berkaca-kaca pada kedua sudut matanya. Di lain tempat, menuntut bagaimana, Thomas? Sulit untuk aku jelaskan, Mbak. Mungkin aku memang harus berpikir untuk mencari pendapatan lebih. Itu memang baik. Demi keluarga Mas Pur harus bekerja ekstra keras, tapi juga jangan memaksakan diri. Salah-salah Mas jatuh sakit. Mirna memandangi Purwanto seperti tengah menyelami perasaan lelaki itu. Dan Purwanto sesekali melirik pada Mirna. Ia merasa ada desir halus dalam jiwanya. Andaikan aku punya istri seperti Mbak Mirna, mungkin aku akan bahagia. Purwanto berkata lirih seakan pada diri sendiri. Hal itu membuat Mirna nampak agak terkejut. Ia memandang Purwanto semakin dalam. Apa aku tidak salah dengar, Mas? Tanya Mirna pelan. Tidak. Entah kenapa aku menyimpan perasaan ini. Mungkin Mas Pur hanya butuh pelarian dari masalah, dan aku tak mau untuk itu. Terkecuali, Mirna menggantung ucapannya. Kecuali apa, Mbak? Purwanto tak sabar menimpali. Aku menjadi pelabuhan terakhir, lanjut Mirna. Purwanto termangu mendengar jawaban Mirna yang tak disangkanya. Kita lihat saja nanti. Aku kini sedang ada dalam masa transisi. Entah transisi dalam hal apa. Apakah aku akan merubah sikapku atau tetap bertahan dengan keadaanku? Aku berharap Mas Pur bisa kembali pada keutuhan rumah tangganya, kembali menemukan kebahagiaannya. Tapi jujur, aku belum tahu dengan pasti tentang masalah rumah tangga Mas Pur, dan aku tak mau ikut campur, apalagi terlibat di dalamnya. Mbak akan tahu dengan sendirinya. Wah, ternyata rupanya ada angin mamiri nih, sehingga membuat mata kalian nampak sejuk saling pandang. Namun mungkin juga ada badai yang tengah memporak-porandakan isi dada kalian. Pur, baru juga 1 hari diguncang prahara rumah tangga,
Sudah mau cari ganti. Tanpa mereka sadari, Sulham sudah berdiri di belakang Purwanto yang tengah tenggelam dalam alam pikirannya menikmati senyuman Mirna yang memang manis alami. Mas Sul, aku kira nggak datang. Iya nih, aku mau PDKT sama Mbak Mirna, tapi sepertinya kita masih ada kendala. Mbak, tolong buatin kopi buat Mas Sul. Kayaknya malam akan semakin dingin nih, tapi mudah-mudahan rezeki kita hangat. Iya kan Mas? Balas Purwanto. Ia sengaja mengalihkan pembicaraan. Sulham tertawa kecil, kemudian menerima gelas kopi dari Mirna, lalu menyeruput kopi yang masih panas. Dan Sulham memeletkan lidahnya karena kopi yang masih panas. Benar-benar panas nih perasaan kalian berdua. Sampai-sampai kopi pun bikin lidahku melopor. Sulham berseru, dan itu membuat Purwanto dan Mirna tertawa serempak. Tengah asyik mereka bercanda gurau, dari arah pintu masuk terminal sebuah bus datang dan parkir di depan mereka. Kalian langsung cuci ya, mobilku kotor banget, kehujanan di jalan, berdebu sana. Seorang kernet langsung memberikan saran agar Sulham dan Purwanto langsung mencuci bus itu. Oke bro, tapi tolong parkir di tempat biasa saja, balas Sulham, dan kernet langsung meminta pada sang supir untuk memarkirkan bus itu. Purwanto dan Sulham meninggalkan gelas kopi mereka dan langsung mengambil perlengkapan mencuci. Aku kerja dulu ya mbak, kata Purwanto kepada Mirna yang disambut dengan senyum. Iya mas, hati-hati ya, balas Mirna. Nggak pakai sayang, seloro Sulham. Iya, jawab Mirna. Ya apa? Ya itu tadi, kata Mirna tersipu. Oh sayang maksudmu. Tuh Pur, Mirna sudah ngasih lampu hijau. Hati-hati loh. Purwanto tersenyum bahagia dan kemudian dengan ringan mulai bekerja. Sulham membersihkan atap mobil, sementara Purwanto mulai menyemproti badan mobil. Kalau waktu pertama Purwanto bekerja, mereka masih memakai ember untuk mengambil air, tapi sekarang tidak lagi. Purwanto berinisiatif untuk membeli selang untuk menyemprot, walaupun ember tetap tersedia untuk bagian atap bus. Pas Purwanto berniat menyemprot samping kiri mobil, bagasi yang semula tertutup rapat tiba-tiba terlihat sedikit terbuka. Maka ia pun berniat untuk menutup kembali bagasi itu. Namun ketika hendak ditutup, bagasi seolah tak bisa. Sepertinya ada yang mengganjal di dalamnya. Maka Purwanto membuka lebih lebar agar dia dapat melihat apakah ada benda yang mengganjalnya. Dan benar saja, sebuah karung goni berisi penuh dengan ikatan pada bagian atasnya. Karung itu sepertinya akan menggelundung keluar. Maka Purwanto pun mendorongnya ke tengah. Namun Purwanto terkejut melihat ada bercak merah. Ia menyentuh bercak itu dan ternyata masih basah. Dia matinya jari telunjuknya, bercak merah itu terasa lengket. Darah. Purwanto berseru kaget. Kemudian ia memanggil Sulham yang masih membersihkan atap mobil. Sulham pun turun dan melihat benda itu. Ini darah Pur. Apa tidak sebaiknya kita panggil saja kernetnya? Ya sudah, nanti aku cari dia. Purwanto pun segera mencari kernet atau sopir. Namun tak satu pun dari mereka yang ia temui. Mungkin mereka sudah pulang, pikir Purwanto. Kemudian kembali menemui Sulham. Tak ada kernet atau sopir mas, mungkin sudah pada pulang. Sebaiknya kita lihat saja apa isinya. Aku khawatir mungkin hewan yang disembelih untuk dibawa ke kampung, tapi malah tertinggal, ungkap Sulham. Dan dengan dada berdebar-debar, Purwanto membuka tali pengikat karung. Astagfirullahaladzim, sepertinya ini kaki manusia mas, seru Purwanto, membuat Sulham semakin penasaran. Benar, mereka melihat sepasang kaki manusia. Mungkin kepalanya ada di bagian bawah. Purwanto mendadak gemetar. Begitu pula dengan Sulham. Mereka saling berpandangan dengan pertanyaan yang sulit untuk mereka jawab. Mereka mundur beberapa langkah, kemudian meninggalkan bus yang tengah mereka cuci. Kedua orang itu kemudian melapor pada petugas keamanan. Apa kalian tidak salah lihat? Tanya petugas. Tidak pak, justru kami cepat melapor karena kami tidak berani membuka keseluruhannya. Kalau begitu, mari kita cek bersama-sama.
Sesampainya di dekat bus, mereka langsung membuka bagasi, tapi mereka tak menemukan apapun. Kosong. Kemana karung itu? Tadi jelas-jelas ada di dalam bagasi ini, Sulham berkata dengan penuh keheranan. Aneh, Purwanto menimpali. Petugas keamanan mengecek mengelilingi bus, bahkan sampai ke bagian dalam juga kolong bus. Tapi yang mereka cari tetap tidak ada mereka temukan. Ya sudahlah, toh kejadian ini bukan untuk yang pertama kali. Terminal ini memang pantas disebut sebagai terminal angker. Bukankah kalian berdua sering melihat hal-hal ganjil dan aneh? Sebaiknya kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Dan kalau ada apa-apa, kalian cepat lapor saya. Dan jangan bertindak sendiri, kata kepala keamanan. Lalu ia meninggalkan Purwanto dan Sulham yang masih termangu. Bismillah Pur, ayo kita kerja lagi. Sulham mengambil inisiatif untuk melanjutkan mencuci bus itu. Alhamdulillah, tak ada hal-hal yang mengganggu pekerjaan mereka hingga selesai. Namun, perut Purwanto mendadak terasa mules. Ia pun pamit pada Sulham yang masih mengelap dan mengeringkan kaca. Purwanto bergegas menuju toilet yang terletak agak ke belakang dari tempatnya. Setelah agak lama di dalam toilet, Purwanto keluar dengan perasaan lega. Dan ketika ia hendak meninggalkan toilet itu, matanya sempat menangkap sosok seorang yang sudah begitu melekat di hatinya. Benar, itu adalah Mirna. Perempuan itu duduk di bangku panjang dekat kotak amal untuk pengguna toilet. Sejenak, Purwanto tertegun. Ia memandangi Mirna yang tengah duduk dengan membiarkan rambutnya yang panjang jatuh terurai dan sebagian menutupi wajahnya. Kenapa dia duduk di situ? Tanya Purwanto dalam hati. Namun akhirnya ia mendekati perempuan itu dan ikut duduk di sampingnya. Mbak kok di sini? Nunggu siapa Mbak? Tanya Purwanto, ingin tahu alasan Mirna duduk di tempat sunyi hanya seorang diri. Nunggu kamu, jawab Mirna pelan dan tanpa mengangkat wajahnya. Nunggu aku, balas Purwanto tak percaya kalau dia merasa senang. Kenapa harus di sini? Bukankah di warung lebih enak? Lagi pula warung tidak ada yang nunggu loh, seloroh Purwanto. Kali ini Mirna mengangkat wajahnya. Ia tersenyum. Purwanto menjadi gamang. Ia menemukan kejanggalan dalam sikap perempuan di sampingnya. Senyum Mirna tak seindah biasanya, tapi hambar, bahkan seperti seringai. Aku ingin kita berdua, Mas. Aku ingin kamu memeluk aku dengan perasaan kasih sayang kamu, ucap Mirna sambil menatap tajam pada Purwanto. Dada Purwanto semakin berdebar. Benarkah perempuan ini ingin ia peluk? Tapi aku malu Mbak. Aku takut ada yang melihat kita. Kenapa harus malu? Atau biarkan aku yang memulai? Mirna kemudian merubah posisi duduknya. Kini wajah-wajah mereka semakin dekat. Dan dengan penuh gelora, Mirna memeluk tubuh Purwanto yang gemetaran. Dalam hatinya ia tak percaya kalau ternyata Mirna sedemikian bernafsunya. Dan mereka berjumbu sampai begitu lamanya. Nyaris terjadi hal yang tak pantas untuk mereka lakukan kalau saja seseorang tak menyebut nama Purwanto. Mas Pur, kenapa di sini sendirian? Nanti kesambet loh. Itu suara Supri si penjaga toilet. Purwanto terkejut. Ia cepat merapikan pakaiannya. Aku anu Mas, jawabnya tergagap. Anu apa Mas? Sepertinya Mas Pur agak gugup. Kenapa? Tanya Supri penasaran. Purwanto menunjuk Mirna yang kini sudah tak ada lagi di tempatnya. Purwanto celingukan mencari sosok Mirna. Namun wanita itu sudah raib entah kemana. Mirna tadi bersama aku di sini, jawab Purwanto gugup. Mirna? Mbak Mirna yang ada di warungnya Mas. Dan gak mungkin dia ke toilet ini. Toh di warungnya kan ada toilet. Jangan-jangan. Supri tak melanjutkan ucapannya. Ia menepiskan tangannya. Sepertinya ia merasakan ada sesuatu yang membuatnya merinding. Jangan-jangan kenapa toh Mas? Tanya Purwanto penasaran. Sepertinya Mas sudah terpengaruh oleh makhluk gaib yang menyerupai Mbak Mirna. Sudah Mas, ayo kita pergi dari sini. Aku takut kalau dia datang lagi. Supri langsung membalikkan badannya dan meninggalkan tempat itu. Memang tidak biasanya Supri datang ke toilet pada jam-jam segini. Biasanya paling lambat jam 9 sudah pulang.
Namun malam ini ia kembali karena kunci rumah yang tertinggal di dekat tembok tempat kotak uang. Purwanto dengan perasaan sedikit menggigil demi mengingat dirinya yang tengah berjumbu dengan Mirna. Purwanto bukan 1 atau 2 kali bertemu dan melihat hantu sejak ia menjadi pencuci bus di terminal ini. Tapi baru kali ini ia merasa agak takut karena setidaknya dia telah bersentuhan dengan hantu yang menyerupai Mirna. Akhirnya Purwanto pun dengan langkah gontai segera meninggalkan tempat itu, kembali ke warung Mirna. Purwanto melihat Zulham yang sudah menyelesaikan pekerjaannya dan kini nongkrong di warung. Ia juga melihat Mirna yang memandangnya dengan binar-binar keindahan. Namun kali ini Purwanto memandang Mirna seperti masih ragu. Ia takut Mirna yang sekarang dia lihat juga Mirna yang tadi ada di toilet. "Bagaimana? Sudah selesai babnya?" tanya Zulham melihat kedatangan Purwanto. "Gawat mas," kata Purwanto mengawali ceritanya. "Gawat? Apanya gawat Pur?" tanya Zulham penasaran. Purwanto mendekati Zulham dan berbisik pelan, membuat Mirna jadi sedikit penasaran. "Ada apa toh mas, kok pakai bisik-bisik segala?" "Tuh Pur, Mirna kepo sama kamu," Zulham yang menjawab. Namun Purwanto hanya tersenyum kecut. Kemudian Purwanto berbisik menceritakan tentang apa yang baru saja ia alami. Pur, kamu ini terlalu terobsesi sama Mbak Mirna. Sampai di toilet pun muncul Mirna, dan sampai duduk berdua-duaan," Zulham berkata sambil tertawa. "Jadi kalian lagi ngomongin aku ya? Ayo mas, jelaskan. Aku ini kenapa?" Mirna bersungut-sungut. "Ini loh Mirna, tadi waktu selesai mencuci bus, Purwanto tiba-tiba mau ke toilet. Nah pas mau kembali, dia melihat kamu duduk sendirian dan orang yang lagi kasmaran. Tentu saja Purwanto deketin tuh cewek yang mirip kamu." Zulham terdiam melihat ekspresi Purwanto. Terus?" tanya Mirna tak sabar. Terus, kayak tukang parkir aja terus ya kalian berjumbu. Mesra ya Pur, ledek Zulham. "Jadi Mas Pur bertemu hantu yang menyerupai aku, lalu berjumbu, gitu?" tanya Mirna semakin penasaran. Purwanto hanya terdiam, ia malu pada Mirna. "Rupanya Mas Pur kamu ini sudah kesengsem berat sama kamu Mir," lanjut Zulham menggoda Purwanto dan Mirna. Purwanto semakin malu, ia menahan gemetar di dadanya, takut kalau Mirna menolak dan berbalik mengejeknya. "Jadi bagaimana pendapatmu tentang Purwanto?" Zulham terus memancing. "Aku kan perempuan, apalagi sekarang sudah janda. Mendapat seorang suami tentu impianku. Dan kalau saja Mas Pur memang menaruh hati sama aku, ya aku sih oke saja, asal Mas Pur sudah sendiri. Aku sebagai wanita pasti merasakan betapa sakitnya hati wanita yang harus dimadu. Jadi aku hanya bisa berharap agar Mas Pur bisa kembali memperbaiki keadaan rumah tangganya yang kini dalam kondisi tidak baik-baik saja," jawab Mirna dengan halus. "Nah Pur, kamu dengar sendiri toh, Mirna bisa nerima kamu seandainya kamu sudah sendiri. Sekarang keputusan ada di tangan kamu," balas Zulham mengulang kata-kata Mirna. Purwanto tersenyum getir. "Serius mbak, mau menunggu aku?" Akhirnya keluar juga kata-kata dari mulut Purwanto. "Bukan menunggu Mas Pur, tapi lebih tepatnya menunggu jodoh aku." "Baiklah mbak, aku juga ingin berusaha memperbaiki hubunganku dengan istriku. Sebab bagaimanapun, aku tak berharap anakku punya bapak tiri. Aku takut moral anakku semakin hancur." "Nah, semuanya sekarang sudah clear kan? Sama-sama menunggu kepastian. Sebaiknya kamu bikin kopi lagi, Mir." Kemudian mereka kembali menikmati kopi dengan cemilan goreng pisang. Sudah sebulan ini Purwanto tinggal bersama ayah dan ibunya, dan sang ayah merasa senang karena kini Purwanto mulai mau turun ke kebun. Ia juga banyak bertanya kepada pegawai ayahnya mengenai nama dan jenis sayuran, juga cara menanam dan jenis pupuk yang dipakai. "Sudahlah Pur, sebaiknya kamu memulai menjadi petani sayur. Gak sulit toh, kamu tinggal menyuruh orang untuk menanam. Tak perlu kamu turun tangan sendiri," kata ayahnya. "Iya bapak, mungkin nanti aku akan menirukan bapak menjadi pengusaha perkebunan. Untuk sementara ini,
aku masih berusaha untuk menunggu istriku kembali berubah seperti dulu. Balas Purwanto. Apa kamu belum menemui anak dan istrimu? Ini sudah hampir 1 bulan loh. Kamu wajib memberikan nafkah pada mereka. Iya Bopo, aku juga mau ke sana. Walaupun aku ragu kalau istriku mau menerima uang dariku yang tak seberapa ini. Itu haknya. Kalaupun dia tidak mau menerima, berikan saja uangnya itu pada anakmu. Iya Bapak, aku akan berangkat sekarang. Kamu jangan pakai angkot lagi, Pur. Apa aku harus pakai sepeda milik Bapak? Pur, sebentar. Ayah Purwanto masuk ke kamarnya. Tak lama, ia keluar dan memberikan sebuah amplop. Apa ini, Bapak? Tanya Purwanto tak mengerti maksud ayahnya. Bukalah. Purwanto membuka amplop besar itu, dan di dalamnya terdapat surat-surat kendaraan bermotor beserta kuncinya. Apa maksud Bapak? Ini kan surat-surat motor. Punya siapa? Lalu kenapa suratnya ada di Bopo? Mana motornya? Purwanto melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Ia merasa heran dengan isi amplop di tangannya. Motornya ada di lumbung beras. Sengaja menaruhnya di sana agar kamu tidak melihatnya. Dan coba kamu baca surat itu atas nama siapa? Jawab ayahnya ringan. Purwanto terkejut setelah membaca surat kelengkapan motor atas namanya. Bopo, apakah Bopo sengaja membelikan motor ini untuk aku? Iya, dan Bopo berharap agar kamu mau menerimanya. Kalau tidak, tentu mubazir kan. Untuk siapa motor itu? Sedangkan Bopo lebih suka naik sepeda. Lagi pula, ini demi kepentingan kamu. Bopo tak mau melihat anak Bopo satu-satunya hidup dalam kekurangan. Bopo tahu kamu bekerja, tapi penghasilan kamu jauh dari kata mencukupi. Walau secara kasir besarnya cukup, karena istrimu berusaha mencukup-cukupi. Tapi pada kenyataannya, sekarang istrimu telah berpaling dari kamu. Ya harapan Bopo, kamu belum terlambat untuk memperbaiki keadaan rumah tanggamu. Katakan pada istrimu, jika dia minta semua harta, Bopo akan memberikannya. Tahu untuk siapa harta Bopo, kalau bukan untuk anak dan cucuku. Tapi bila ternyata istrimu tetap menolak, itu terserah kamu. Tapi Bopo, aku belum terbiasa membawa motor, apalagi motor baru. Aku selalu berjalan kaki atau naik angkot jika pergi kerja. Sudahlah, Bopo ingin melihat kamu bahagia sebelum Bopo dipanggil Tuhan. Ingat Pur, Bopo dan Simbok kamu sudah tua. Kami berdua ingin kamu dan keluargamu tinggal di sini bersama. Jika kelak kami sakit, tentu kami bisa dengan cepat menolong kami. Purwanto terdiam mendengar kata-kata ayahnya. Dalam hatinya ia membenarkan semua maksud baik ayahnya, dan demi menyenangkan hati ayahnya, siang itu Purwanto mengunjungi anak dan istrinya yang kebetulan sedang mengawasi rumahnya yang tengah direnovasi. Dimas dan Aisyah agak terkejut melihat kedatangannya, dan Aisyah memasang muka yang masam memperhatikan Purwanto yang turun dari motornya. Sombong, mau pamer motor baru ya? Kata Aisyah tanpa memandang wajah suaminya. Ayah, kenapa ayah baru pulang? Apakah sekarang ayah bekerja jauh? Seru Dimas yang berlari kecil ke arah Purwanto, namun Aisyah mencegahnya. Ayo Dimas, jangan dekati dia. Orang itu bukan lagi ayahmu. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kita. Aisyah, jaga kata-kata kamu. Aku bukan tak ingat pada kalian, tapi kamulah yang sudah tak mau menganggapku sebagai suami kamu. Aku memang tidak butuh kamu. Sekarang aku sudah kaya. Kamu lihat, aku bisa merenovasi rumah bututmu dan akan menjadi rumah mewah. Kata-kata yang keluar dari mulut Aisyah begitu menohok. Namun Purwanto cukup sabar dalam diamnya, dan sepertinya Aisyah lupa kalau ada beberapa pekerja yang tengah mendengarkan cekcok mulut mereka. Maaf, aku kesini karena aku merasa punya tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah. Aku hanya mau memenuhi tanggung jawabku, memberikan nafkah. Purwanto menyerahkan uang hasil ia bekerja selama hampir 1 bulan. Untuk apa uang receh seperti itu kamu berikan sama aku? Kamu lihat sendiri keadaan aku dan Dimas. Beda jauh kan sama pada saat kamu masih di sini.
Aisyah menepis tangan Purwanto sehingga uang di tangannya berhamburan. Purwanto hanya menarik nafas pendek dan ia membiarkan uang yang kini berserakan di atas lantai. Ya sudah, kalau memang kamu tidak mau menerima uang pemberian dariku, ya terserah saja. Tetapi aku sebagai suami dan ayah dari anakku, aku sudah berusaha untuk menafkahi kalian berdua, kata Purwanto. Kemudian ia memandangi anaknya yang dicekal oleh istrinya. Dimas, kamu baik-baik ya sama ibu. Jangan nakal dan sekolah yang rajin. Iya ayah, aku tidak pernah nakal, apalagi sejak aku berteman dengan Casper, jawab Dimas. Ia melirik ke arah makhluk kecil berkepala gundul. Makhluk itu terlihat menyeringai pada Purwanto. Sepertinya ia kini sudah tak suka kepada Purwanto yang menolak kehadirannya di rumah ini. Dan tentu saja para pekerja tidak dapat melihat sosok siluman kecil itu. Hanya saja mereka merasa aneh melihat tingkah Dimas yang seolah tengah bermain dengan seorang temannya. Memang sejak pertama mereka bekerja pun mereka sering merasa aneh. Aneh karena banyak benda bergerak dengan sendiri. Sesekali juga mereka mendengar suara tawa dari seorang anak kecil selain Dimas. Maka tak heran jika mereka sering bekerja secara berkumpul tidak menyebar. Mereka juga sempat mendengar kalau keluarga Purwanto memelihara tuyul. Namun sekarang mereka yakin kalau Purwanto tidak melakukan itu. Mereka malah menitik beratkan pada istri Purwanto karena mereka sempat curiga dengan perdebatan tadi. Mas Pur masih bekerja di terminal? Tanya salah seorang tukang yang bernama Bejo. Iya mas, karena cuma itu pekerjaan aku sekarang. Memang kenapa mas? Ndak apa-apa loh mas. Nanti kapan-kapan aku main ke terminal. Apa kalau malam juga ramai mas? Ya enggak lah, kalau malam paling ramai sampai jam 9 kok. Oh iya, aku mau pamit ya. Ada sedikit urusan, kata Purwanto. Nggih mas, monggo. Lalu Purwanto pun pergi tanpa permisi pada istrinya. Sekarang sudah jelas kalau istrinya sudah tak lagi membutuhkan dirinya. Lalu untuk apa dia berharap kalau Aisyah akan kembali seperti dulu? Rasanya itu tak mungkin. Perempuan yang ia kenal dulu begitu lugu dan menghormati dirinya, kini telah jauh berubah. Malam ini sebenarnya Purwanto merasa malas untuk bekerja. Namun bila mengingat wajah dan senyum Mirna, ia tak ada waktu untuk berdiam di rumah. Maka dengan membawa motor, ia segera pergi ke terminal. Sesampainya di terminal, ia belum melihat Zulham. Malah ia melihat Bejo, tukang bangunan yang tengah merenovasi rumahnya. Ternyata Mas Bejo tidak main-main dengan ucapannya. Ia bilang mau ke terminal. Purwanto geleng-geleng kepala. Ada apa lagi ini? Batinnya. Bejo melambaikan tangannya saat melihat Purwanto. Buatkan kopi untuk Mas Pur, Mbak. Bejo langsung memesan pada Mirna. Purwanto langsung duduk di sebelah Bejo. Sebenarnya ada apa Tojo sampai kamu kesini? Tanya Purwanto yang memang agak penasaran. Sebab kelihatannya Bejo serius menemuinya. Begini loh mas, semula aku juga banyak warga yang menduga kalau Mas Pur memelihara tuyul, kata Bejo pelan namun cukup terdengar di telinga Mirna. Mirna tentu terkejut, namun ia pura-pura tidak mendengarnya. Dalam hatinya, inikah rahasia Purwanto yang membuatnya tiba-tiba memberikan perhatian kepadanya? Purwanto pun merasa tak enak hati mendengar pernyataan yang dilontarkan Bejo, tetangga dekatnya. Apalagi Mas Pur jarang pulang ke rumah. Banyak dugaan mas, tengah mencari uang di luar sana. Apalagi melihat mas kemarin bawa motor baru. Tapi setelah aku mendengar cekcok adu mulut antara mas dan istri, ternyata aku salah menilai. Dan aku yakin kalau Mbak Aisyah itulah yang memelihara tuyul itu. Sebab selama aku dan ketika teman bekerja di rumah Mas Pur, banyak kejanggalan yang sering kami lihat. Misalnya Dimas bermain di dekat kami yang sedang bekerja. Tidak jarang kami melihat benda yang bergerak sendiri. Kami semula ingin bubar dan tak mau melanjutkan pekerjaan. Tapi setelah mikir, kami butuh uang. Dan makhluk itu hanya mencoba bermain bersama anak Mas Purwanto. Dia sepertinya tidak iseng atau tidak jahil. Begitu cerita Bejo panjang lebar. Sebenarnya makhluk itu aku sudah ketahui sejak di terminal ini. Akhirnya Purwanto menjawab pertanyaan Bejo.
kemudian menceritakan hal awal tentang makhluk yang bernama tuyul itu. Bejo mendengarkannya dengan penuh antusias. Sesekali ia nampak tercengang. Aku sendiri tidak tahu kenapa makhluk itu mengikuti aku. Purwanto mengakhiri ceritanya. Aku kagum sama Mas Pur. Kebanyakan orang sengaja mencari atau membeli tuyul untuk pesugihan. Tapi Mas Pur tak mau menerima makhluk itu, padahal ia datang dan atas keinginannya sendiri. Purwanto menatap tajam pada Bejo. Bagaimana kalau kamu yang dia pilih untuk ikut bersama kamu, Jo? Entahlah, Mas, balas Bejo ragu. Dari tadi kalian berdua ngobrol serius banget, sampai lupa kalau aku juga ada di sini loh. Mirna ikut nyeletuk. Maaf Bayu, ini rahasia kok, balas Bejo sambil nyengir. Rahasia umum toh, masa rahasia sampai ada yang tahu? Itu sih pemberitahuan namanya. Purwanto sepertinya sadar kalau Mirna ternyata menguping obrolan mereka. Apa Mbak mendengar obrolan kami? Tanya Purwanto. Ya dengarlah, telinga aku kan masih bolong, Mas. Mirna tersenyum manis. Duh, malu aku jadinya, balas Purwanto sembari menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Maaf loh Mas, aku cuma cerita pelon kok. Tapi ya itu, kalau wanita memang serba tajam. Maksudku tajam pendengarannya, pandangannya, dan kata-katanya. Pedas. Ya, seperti istri Mas Pur. Aku sampai gak enak hati mendengar perdebatan Mas itu, sambung Bejo tanpa menghiraukan Mirna yang cemberut. Dan ini yang paling rahasia loh Mas. Apalagi Jo? Kamu ini kok mirip Intel, selalu bilang rahasia tapi bocor terus. Tapi ya udah terusin aja, nggak apa-apa. Mbak Mirna dengar juga, kata Purwanto mengedipkan sebelah matanya pada Mirna. Begini loh Mas, akhir-akhir ini aku sering melihat seorang laki-laki datang ke rumah menemui istri Mas Pur. Aku tidak kenal siapa orang itu. Laki-laki? Tanya Purwanto mengulang kata-kata Bejo. Iya Mas, dia masih muda, paling usianya sekitar 25 tahun. Entah dia orang mana. Yang jelas istri Mas Pur kelihatan senang sekali. Kamu gak mengada-ngada kan Jo? Buat apa aku bohong Mas? Sebenarnya sudah lama aku ingin mengatakan ini, namun baru sekarang bisa bertemu sama Mas. Purwanto menarik nafas berat setelah mendengar kabar yang benar-benar menusuk perasaannya. Cukup Jo, aku sudah capek mendengarnya. Tapi terima kasih atas informasinya. Oh ya Jo, apa kamu bisa tolong aku? Tolong apa Mas? Kepalaku mendadak buyang nih. Nanti kalau temanku datang, kamu bisa gantikan aku untuk membantu temanku mencuci bus. Mau kan? Lumayan kok buat nambah-nambah jajan anak kamu. Tapi aku belum pernah loh Mas. Apa nanti teman Mas Pur mau aku bantuin? Nanti kita tunggu sampai dia datang. Dan Sulham dengan langkah tergesa menemui Purwanto. Gimana Pur? Udah ada bus yang masuk belum? Tanya Sulham sambil meminta air putih pada Mirna, juga segelas kopi hitam. Belum Mas, ini temen aku, namanya Bejo. Kepalaku mendadak buyang. Jadi nanti Mas Sul biar dibantu Bejo dulu ya Mas, balas Purwanto. Lalu ia mengenalkan Bejo pada Sulham. Memang kenapa kamu Pur? Tanya Sulham dengan nada cemas. Entahlah Mas, kalau begitu aku pamit pulang dulu ya Mas. Ya sudah, tapi jam segini angkot hampir gak ada loh Pur. Mas Pur bawa motor sendiri, motor baru? Bejo yang menjawab. Diam-diam hati Mirna bersorak mendengar perkataan Bejo, dan Sulham melongo seakan tak percaya. Apa benar kamu bawa motor Pur? Tanya Sulham seakan tak percaya. Iya Mas, punya ayahku. Aku cuma minjem tok, balas Purwanto tetap merendah. Purwanto, semua orang juga tahu kalau ayah kamu itu gak suka pakai motor, apalagi motor baru. Akhirnya sekeras-kerasnya batu, jika terus-menerus ditetesi air, pasti akan bolong juga. Sekeras-kerasnya hati kamu, kalau orang tuamu selalu menebar kasih, ya akhirnya hatimu mencair juga. Makanya Pur, buanglah sikap egomu. Ayahmu orang yang berkecukupan. Karena aku bukan 1-2 kali mendengar dari mulut tetangga kamu kalau kamu itu memang anak orang yang boleh dibilang kaya. Tapi karena ego, kamu yang selalu menolak pemberian orang tua,
malah jadi pencuci bus di terminal. Ah sudahlah mas, yang kaya dan berkecukupan itu kan orang tuaku. Sedangkan aku, apa yang bisa aku banggakan? Balas Purwanto lalu pamit pada Sulham dan Bejo. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.